Oke, selamat malam, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Shalom. Malam ini saya akan melanjutkan pelajaran satu seri yang berjudul Bagaimana Membaca dan Menafsirkan Alkitab dengan Sepatutnya. Kita sudah melalui 3 sesi, dan hari ini kita akan masuk dalam sesi yang keempat. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang telah kita pelajari bersama di dalam 3 minggu terakhir ini, untuk membaca dan memahami Alkitab itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Dari 3 langkah yang saya sebut dengan observasi, kemudian interpretasi, dan aplikasi. Dan 3 langkah ini sebenarnya merupakan ringkasan dari 5 langkah yang telah kita bahas bersama di dalam pertemuan yang kedua. 5 langkah yang menjadi bagian dari apa yang saya sebut dengan perjalanan penafsiran atau interpretasi journey. Minggu yang lalu kita sudah memulai bagian yang pertama dari observasi. Observasi atau pengamatan terhadap kalimat demi kalimat. Jadi yang kita amati adalah fokusnya pada kalimat itu sendiri. Jadi bagian yang terkecil, kita mencoba untuk menjadi pengamat yang baik pada bagian yang terkecil dari Alkitab itu sendiri. Dalam hal ini adalah kalimat. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang lebih besar. Bagaimana kita bisa melakukan pengamatan terhadap paragraf. Nah, paragraf ini bisa 1 paragraf, bisa 2 atau 3 paragraf yang saling terkait. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin melakukan observasi paragraf, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dengan teliti dan cermat. Minggu yang lalu, waktu kita belajar tentang observasi kalimat, kita telah diajar mengenai beberapa hal yang harus kita lakukan. Contohnya kita harus mengamati kontras, kita harus mengamati perbandingan, dan lain sebagainya. Dan pada malam ini kita akan belajar untuk melakukan observasi paragraf atau alinea. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pengamat paragraf yang baik. Dan untuk menjadi pengamat paragraf yang baik, pertama-tama kita harus melakukan pengamatan terhadap yang umum dan yang khusus. Yang umum dan yang khusus. Yang saya maksud di sini adalah, dengan kata umum di sini adalah pernyataan yang melukiskan sekilas pandang atau ringkasan dari gagasan utama. Sedangkan yang saya maksud dengan yang khusus di sini adalah detail-detail pernyataan pendukung yang membuat pernyataan umum itu terbukti benar atau makin jelas dan lengkap. Nah, untuk memahami hal ini dengan lebih baik, saya menggunakan ilustrasi seperti ini. Ilustrasi katakanlah dari yang umum ke yang khusus. Contohnya, saya suka makan buah-buahan. Ini umum. Nah, buah-buahan yang saya makan itu apa saja? Buah mangga, buah durian, buah rambutan, dan buah manggis. Ini khusus. Jadi kalimat ini menggambarkan pergerakan dari yang umum kepada yang khusus. Nah, sementara yang kedua, dari khusus ke umum, ini contohnya seperti ini. Dia suka pie apple, es krim, kue coklat, dan kue stroberi. Ini adalah hal-hal yang khusus. Dan kemudian hal yang umumnya adalah rupanya dia suka makan dessert sesudah makan menu utama. Jadi dessert ini menjadi penyimpul, menjadi semacam kesimpulan dari apa yang kita amati terhadap orang yang suka makan pie apple, orang yang suka makan es krim, orang yang suka makan kue coklat, orang yang suka makan kue stroberi. Jadi pie apple, es krim, coklat, dan stroberi adalah hal-hal yang khusus. Hal yang khusus ini kemudian kita jadikan menjadi satu kesimpulan, yakni adalah dessert. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab pun, kita akan berjumpa dengan pernyataan-pernyataan umum yang kemudian bergerak ke hal-hal yang khusus. Demikian pula di dalam Alkitab, kita akan berjumpa dengan paragraf-paragraf yang menggambarkan pergerakan dari hal-hal yang khusus menuju ke hal-hal yang umum. Coba kita lihat contoh
ini. Nah, contoh berikut ini mengatakan, maksud adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini adalah kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Perhatikan baik-baik. Hiduplah oleh roh ini adalah sebuah gambaran yang umum, yang nanti kemudian dijelaskan. Apa sih maksudnya hidup oleh roh ini? Demikian juga dengan keinginan daging. Keinginan daging ini dijelaskan oleh ayat-ayat yang ada di bawahnya persis. Keinginan daging ini adalah gambaran umum yang kemudian didetail sehingga kita mengerti apa sih yang dimaksud dengan keinginan daging itu. Nah, kembali kepada Galatia 5:16. Hiduplah oleh roh ini umum. Nah, kemudian didetail menjadi sesuatu hal yang khusus. Dalam bentuk apa? Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini adalah hal-hal yang khusus. Jadi kita melihat pergerakan dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus. Demikian juga di sini keinginan daging. Keinginan daging dijelaskan dalam detail-detail atau item-item yang lebih khusus. Yaitu apa? Percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi di sini kita melihat di dalam bagian ini, di dalam Galatia pasal 5, ayat 16 sampai ayat 23 ini adalah sebuah penggambaran yang kita lihat di sini adalah sebuah pergerakan dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus. Dan kemudian mari kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh dari hal-hal yang khusus menuju ke hal yang umum. Kita lihat di dalam bagian yang sangat terkenal, yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, yaitu bagian mengenai kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian mengenai kasih itu, kalau kita perhatikan baik-baik, ya di sini tidak saya tuliskan semuanya, tetapi saya potong sebagian, tapi saya pikir saudara-saudara sekalian dapat membacanya sendiri dan dapat melihat detail-detailnya sendiri. Di sini dikatakan bahwa Paulus menggambarkan detail-detail kasih. Detail-detail kasih itu digambarkan dengan begitu luar biasa. Di sini dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi kita melihat Paulus menggambarkan kasih sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian di situ kita melihat gambar-gambar yang lebih detail lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Gambaran yang begitu detail mengenai kasih. Dan ini menjadi alasan kenapa kasih itu menjadi hal yang terbesar. Hal yang paling agung. Bahkan lebih agung dari dua hal yang lain yang disebut dengan iman dan pengharapan. Jadi kita lihat di sini pergerakan. Pergerakan dari hal yang khusus menuju hal yang umum. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab pun penuh dengan hal seperti itu. Kenapa kasih ini supreme? Kenapa kasih ini betul-betul yang terbesar? Ya karena ini gambarannya digambarkan secara mendetail di sini. Jadi kalau saudara mengamati paragraf, amatilah hal-hal seperti itu. Catatlah hal yang umum, catatlah hal yang khusus. Bagaimana pergerakannya? Apakah dari umum menuju khusus atau sebaliknya? Dari khusus menjadi umum. Nah, itu hal yang pertama yang perlu untuk kita perhatikan. Hal yang kedua harus kita perhatikan dalam kaitannya dengan paragraf adalah
kita perlu memperhatikan bagian-bagian yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita berhadapan dengan pertanyaan dan jawaban, kadangkala penulis Alkitab memberikan pertanyaan yang bersifat retorikal dan kemudian menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan. Contoh yang paling sering melakukan hal tersebut, pertanyaan-pertanyaan retorikal, dan dijawab sendiri adalah Rasul Paulus. Kita melihat di dalam Roma 6 ayat 1, Paulus bertanya, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jadi Rasul Paulus bertanya. Dan kemudian di dalam Roma 6 ayat 2 dia memberikan jawaban itu sendiri. Jawabannya adalah sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, inilah yang disebut dengan pertanyaan yang bersifat retorikal. Jadi kalau kita bicara retorikal itu adalah sebuah seni. Seni berbicara, seni berkomunikasi. Dan kita melihat bagaimana di dalam bagian ini Rasul Paulus memiliki seni komunikasi yang cukup handal, cukup luar biasa. Dia menyampaikan sebuah pertanyaan dan kemudian dia jawab sendiri. Jika demikian, apakah yang kita katakan? Ini sebuah pertanyaan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini adalah suatu pertanyaan dan kemudian dijawab sendiri oleh Rasul Paulus. Sama sekali tidak. Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kemudian kita lihat di dalam bagian yang lain dalam Alkitab, katakanlah kita sekarang berpindah dari Paulus ke Markus, Injil Markus, kita melihat bahwa Markus menggunakan metode pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dalam sebuah bagian yang agak panjang yang terekam di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai Markus pasal 3 ayat 6. Ini suatu bagian yang menarik untuk kita telaah. Dan ketika kita memperhatikan bagian yang lumayan panjang ini, maka kita bisa menemukan ada 5 pertanyaan. Ada 5 kalimat tanya yang menarik yang dapat kita jumpai di sana. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang tertulis dalam Markus 2 ayat 7. Di sana dikatakan, siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terdapat di dalam Markus 2 ayat 16. Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Pertanyaan ketiga, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Yang terdapat di dalam Markus 2 ayat 24. Dan yang kelima, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat ada 5 pertanyaan. Dan perhatikan baik-baik, pertanyaan pertama itu diajukan oleh orang-orang Farisi yang memusuhi Yesus. Mereka sedang mempertanyakan perilaku Yesus dan murid-muridnya yang sedang menyimpang dari aturan keagamaan Yahudi yang lumrah pada waktu itu. Dan di dalam ayat-ayat berikut ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jelas dan tegas. Kita perhatikan pertanyaan dan jawaban tersebut. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Lalu jawab Yesus apa? Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-10 dari Markus pasal 2, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi siapakah yang dapat mengampuni dosa? Yesus mengatakan anak manusia. Anak manusia itu berbicara mengenai dirinya sendiri. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jawaban Yesus sangat jitu. Bukan orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi Yesus mengatakan, ya memang tujuanku memang ke sana. Aku bukan datang untuk orang yang merasa dirinya sehat. Aku datang pada orang yang sakit. Aku datang pada orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar. Nah, ini. Kemudian di dalam Markus 2:18, ketika berhadapan dengan mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak.
Nah, kemudian jawaban Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Dan di sini Yesus menggambarkan secara kiasan bahwa keberadaannya di tengah-tengah murid-muridnya, nah itu adalah seperti keberadaan seorang pengantin yang sedang berada di dalam suasana pesta yang meriah. Nah, di dalam suasana yang pesta yang meriah, tentunya ada makan dan minum. Yang namanya puasa tidak berlaku pada waktu itu. Dan Yesus mengatakan, nah seperti itulah. Nah, posisi yang sedang ku miliki sekarang adalah ibarat mempelai laki-laki. Dan murid-muridku adalah sahabat-sahabat dari mempelai itu yang sedang berpesta, yang sedang makan dan minum. Jadi adalah hal yang wajar untuk makan dan minum selama mempelai itu bersama dengan mereka. Dan kemudian kita melihat pertanyaan yang terdapat di dalam Markus 2 ayat 24. Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Lalu apa jawab Yesus? Yesus mengatakan, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika ia dan mereka yang mengikutnya kekurangan dan kelaparan? Kemudian Yesus mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus mengatakan, ya prinsip daripada hari Sabat adalah hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu diadakan, hari Sabat diciptakan untuk menolong manusia. Bukan manusia itu ada untuk hari Sabat. Jadi pada saat-saat tertentu, ya apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, ya boleh-boleh saja dilakukan. Sepanjang itu bisa mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Nah, itulah jawaban Yesus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Farisi. 4 pertanyaan berasal dari orang-orang Farisi yang memusuhi Yesus. Sedangkan pertanyaan yang kelima, yang kita lihat, adalah pertanyaan yang diajukan oleh Yesus sendiri. Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang? Nah, jawaban terhadap pertanyaan ini sebenarnya sangat jelas. Orang Farisi tahu persis. Namun, alih-alih melakukan hal yang sepatutnya, kita lihat bahwa orang Farisi ini bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perlu untuk memperhatikan pertanyaan dan jawaban, sehingga kita bisa memahami, kita bisa mengerti apa yang dimaksud di dalam sebuah teks yang kita baca. Jadi memperhatikan pertanyaan dan jawaban tersebut memungkinkan kita mengerti dengan baik apa yang sedang kita baca. Nah, selain pertanyaan dan jawaban, hal yang lain yang perlu kita amati adalah dialog. Dialog itu adalah percakapan-percakapan. Nah, saudara-saudara sekalian, yang namanya dialog itu sering mengduni dengan figur tanya jawab yang telah kita bahas di atas. Jadi 4 pertanyaan di dalam Markus pasal 2 ayat 15 hingga pasal 3 ayat 6 merupakan bagian dari dialog yang berlangsung di antara Yesus dan orang-orang Farisi. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam bagian yang bersifat narasi, dialog itu sering digunakan dan gampang untuk dikenali. Tetapi saran saya adalah jangan hanya sekedar membaca dialog-dialognya. Jangan hanya sekedar memperhatikan tanya jawabnya. Yang perlu Anda perhatikan juga adalah ketika dialog sedang berlangsung, Anda perlu mengamati misalnya saja siapa peserta dari dialog tersebut. Contohnya, apakah pesertanya Yesus dan orang-orang Farisi saja, ataukah ada murid-murid Yesus di sana, atau ada orang lain yang di sana. Jadi kita perlu untuk mencatat siapa yang menjadi peserta dialog itu. Jadi melalui pembacaan berkali-kali sebuah perikop atau sebuah bagian dari kitab suci, kita bisa mengerti siapa sih yang menjadi peserta dialog tersebut. Lalu kita bisa mencatat siapa yang berbicara kepada siapa. Dari pertanyaan yang tadi kita lihat,
kita melihat orang-orang Farisi berbicara kepada Yesus. Dan kemudian Yesus menjawabnya. Jadi siapa yang berbicara kepada siapa? Apa yang menjadi setting? Setting itu maksudnya tempat dan dialog itu berlangsung di mana. Nah, ini perlu untuk kita lihat. Di kota mana, di wilayah mana, dalam situasi apa, itu amat menentukan. Contohnya kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 17, Yohanes pasal 14 sampai Yohanes pasal 17, di sana ada percakapan. Tempatnya adalah ya katakanlah di upper room lah istilahnya. Upper room itu adalah bagian atas, lantai atas. Dari rumah-rumah Yahudi itu kadang-kadang lebih dari satu tingkat. Ada tingkat yang lebih tinggi yang namanya upper room. Nah, di sanalah percakapan-percakapan tersebut dilakukan. Dan kemudian apakah ada orang lain di sekitar mereka? Selain katakanlah 2 orang atau 3 orang atau beberapa orang yang sedang bercakap-cakap, adakah orang-orang lain yang sedang berada di sana? Apakah mereka mendengarkan juga? Ataukah mereka sedang lewat begitu saja? Apakah mereka berpartisipasi dalam dialog tersebut? Apakah mereka juga turut bertanya, turut memberikan komentar di dalam percakapan tersebut? Nah, lalu kemudian kita perlu untuk mengenali apakah dialog tersebut merupakan sebuah perdebatan. Apakah sebuah perdebatan seperti yang kita lihat di dalam Markus tadi, Markus pasal 2, ataukah sebuah diskusi? Ataukah sebuah ceramah yang seperti kita lihat di dalam Matius pasal 5, 6, dan 7, mengenai khotbah di bukit, ataukah sebuah obrolan yang bersahabat? Dan yang terakhir, apa inti dari dialog tersebut? Nah, inilah yang harus kita perhatikan ketika kita memperhatikan dialog-dialog tersebut. Anda mungkin merasa terbantu dengan memberi kode warna pada dialog. Jadi tetapkan satu warna tertentu untuk setiap peserta, dan kemudian warnai percakapan tersebut. Katakanlah di dalam Matius pasal 2 yang tadi dalam Markus pasal 2 yang tadi kita sudah bahas. Nah, saudara perlu, katakanlah kalau saudara punya Alkitab elektronik, Anda bisa blok dengan warna merah. Untuk orang-orang Farisi yang bertanya atau menjawab, Anda bisa memblok warna biru untuk perkataan-perkataan Yesus ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Farisi, atau ketika dia bertanya kepada orang-orang Farisi. Kalau kemudian ada orang lain, katakanlah, yang punya komentar terhadap pertanyaan tersebut, mungkin saudara bisa menggunakan warna yang lain. Kalau Alkitab Anda adalah Alkitab seperti yang saya miliki, Alkitab dalam buku ini, ya mungkin kita bisa menggunakan katakanlah stabilo merah, stabilo biru untuk memberikan pembeda di antara yang bertanya dan katakanlah untuk memberikan pembeda di antara orang yang sedang berbicara. Nah, katakan kalau orang Farisi berbicara, stabilo merah. Kalau Yesus berbicara, katakanlah stabilo biru. Nah, seperti itu. Dengan begitu kita bisa memahami dan membaca Alkitab kita dengan lebih baik. Nah, sekarang kita akan melihat, perhatikan di dalam kisah-kisah Alkitab itu ada banyak dialog yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 4, di situ ada dialog percakapan yang luar biasa di antara Yesus dan perempuan Samaria. Di dalam Yohanes pasal 3, kita melihat ada percakapan yang luar biasa di antara Yesus dan Nikodemus. Dialog yang terkenal lainnya bisa kita lihat di dalam kisah ketika Yesus bersama-sama dengan para murid, dan kemudian Yesus bermaksud untuk membasuh kaki Petrus. Dan di dalam Yohanes 13 ayat 6-10, di sana mereka berdiskusi apakah Yesus itu perlu untuk membasuh kaki Petrus atau tidak. Dan kadang-kadang kita juga berjumpa dengan bagian-bagian yang unik. Misalnya saja di dalam Bilangan pasal 22. Di sana kita melihat dialog di antara Bileam dan seekor keledai. Sesuatu yang kelihatannya ganjil, sesuatu yang kelihatannya aneh bagi kita yang hidup di masa kini. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah hal yang ketiga yang perlu saudara perhatikan ketika saudara berhadapan dengan paragraf. Perhatikan dengan baik dialog yang ada. Kemudian kita lihat lebih jauh lagi,
Hmm, Hal keempat yang perlu kita amati di dalam paragraf adalah pernyataan tujuan atau akibat. Pernyataan tujuan atau akibat. Nah, saudara-saudara sekalian, usahakan selalu mengenali atau mengidentifikasi pernyataan tujuan atau hasil. Pernyataan tujuan atau hasil itu bisa berupa frase atau anak kalimat, atau bisa juga berupa kalimat yang menjelaskan alasan, hasil, atau konsekuensi dari sebuah tindakan. Nah, pernyataan tujuan atau hasil ini kerap kali diperkenalkan dengan kata penghubung yang berorientasi pada hasil, seperti kata agar atau supaya, dan kata sehingga. Jadi kalau Anda ketemu kata agar atau supaya atau sehingga, ya disitulah Anda bisa mengenali bahwa, kalimat ini adalah kalimat yang mempunyai kalimat yang bisa dikategorikan pernyataan tujuan atau hasil. Mari kita lihat bagian yang sangat terkenal yang kita semua sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi seperti yang kita lihat di dalam bagian ini, pernyataan tujuan atau akibat itu seringkali diperkenalkan dengan adanya kata penghubung. Kata penghubung sehingga, kata penghubung agar, kata penghubung supaya. Jadi dari bagian ini kita lihat, ternyata ada dua kata penghubung di sini, yaitu kata penghubung sehingga dan kata hubung supaya. Nah, dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi di sini dikatakan pengaruniaan Yesus sebagai anak tunggal Allah, apa yang menjadi latar belakangnya? Apa yang menjadi alasan? Apa yang menjadi alasan bahwa Allah itu mengaruniakan anak yang tunggal? Alasannya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Didorong alasan semacam inilah, maka Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan ketika anaknya yang tunggal itu telah dikaruniakan, nah itu ada tujuan. Tujuan dibalik pengaruniaan Yesus adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari dua kata ini, kita berjumpa dengan alasan mengapa Yesus harus datang ke dunia, mengapa Yesus harus mati, dan kemudian kita bertemu dengan tujuan. Apa tujuan dari misi pengutusan Yesus itu? Tujuan dari misi pengutusan Yesus itu adalah agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan dua kata ini kita sangat terbantu sekali untuk memahami ayat ini. Oke, contoh yang lain lagi. Kita lihat ini bagian yang tertulis di dalam kitab Ulangan. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukan itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi di sini kita melihat sebuah perintah. Dengarlah hai orang Israel, lakukan itu dengan setia. Lakukan itu apa? Ya lihat ayat-ayat yang ada di atasnya. Ini adalah teks yang terdapat di dalam kitab Ulangan. Nah, di sini kemudian kita bertemu dengan dua kata penghubung yang menyatakan tujuan, supaya dan supaya. Jadi orang Israel harus mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan apa? Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya baik keadaannya. Dengan tujuan supaya mereka ya sangat banyak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi supaya mereka makmur dan supaya mereka boleh bertambah banyak dan bertambah kuat. Nah, inilah tujuannya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat hal yang keempat yang harus kita perhatikan ketika kita bertemu dengan paragraf adalah kenali. Ada nggak pertanyaan tujuan? Ada nggak pernyataan tujuan? Ada nggak pernyataan hasil? Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara mengenali
kata sambung agar, kata sambung supaya, kata sambung sehingga. Oke, sekarang kita lihat hal yang kelima. Hal yang kelima yang perlu kita amati ketika kita berhadapan dengan paragraf adalah perhatikan alat atau cara atau sarana. Sarana apa? Sarana sesuatu itu akan dikerjakan atau dituntaskan. Nah, contohnya, kalau saya katakanlah bermaksud untuk memisahkan lah katakanlah, memisahkan bagian kain yang satu dari kain yang lain. Maka saya menggunakan gunting sebagai sarana, saya menggunakan gunting sebagai alat. Katakanlah saya tidak suka dengan pohon yang tumbuh di depan rumah saya, maka saya mengambil gergaji mesin untuk memotong pohon tersebut. Jadi gergaji mesin ini menjadi alat, menjadi cara, menjadi alat yang akan saya gunakan untuk menuntaskan pengerjaan, ya, menghilangkan pohon yang ada di depan rumah saya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita berhadapan dengan paragraf, kita perlu untuk mengenali alat, cara, atau sarana. Mari kita ambil contoh. Nah, ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perhatikan baik-baik di sini. Gimana kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau perbuatan-perbuatan daging? Ya? Kalau kita mau berbicara mengenai daging, itu kita bicara mengenai sesuatu yang tidak baik. Daging ini bukan berarti jaringan lunak yang membungkus tulang-tulang kita, tapi daging ini adalah ya sifat berdosa yang menempel di dalam diri kita semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging yang jelas tidak berkenan di hadapan Allah? Roma 8 ayat 13b mengatakan oleh roh. Jadi roh ini menjadi sarana untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau daging. Nah, contoh yang lain, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Nah, kemudian di dalam bagian bawahnya dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi di sini dikatakan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu adalah sarana atau cara agar seorang muda itu bisa hidup bersih, bisa mempertahankan kelakuan yang bersih, bisa hidup murni, bisa hidup suci. Gimana orang muda bisa hidup murni? Gimana orang muda bisa hidup suci? Jawabnya ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan hidup sesuai dengan firman. Di sini hidup sesuai dengan firman adalah sarana atau cara. Nah sekarang kita akan masuk bagian yang ke-6. Ketika kita berada dalam paragraf, selain 5 hal tersebut di atas yang perlu kita amati, adalah anak kalimat bersyarat. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Anda berhadapan dengan paragraf, coba kenali anak kalimat bersyarat. Anak kalimat bersyarat itu menyajikan hasil, akibat, atau kejadian bila suatu tindakan itu dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi, sekali lagi, anak kalimat bersyarat itu menyajikan, menghadirkan hasil, akibat, atau kejadian bila suatu tindakan dilakukan atau suatu tindakan itu tidak dilakukan. Dan biasanya anak kalimat bersyarat ini kita kenali dengan kehadiran kata jika titik-titik, maka titik-titik. Dan saudara-saudara sekalian, perlu Anda ketahui, kata jika titik-titik, maka titik-titik ini tidak selalu muncul di dalam bentuk seperti itu. Tidak selalu muncul dalam bentuk jika, titik-titik, maka titik-titik. Jadi, kadang-kadang ada kalimat bersyarat yang tidak muncul di dalam bentuk jika titik-titik, maka titik-titik. Dan ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu, maka kita perlu lebih cermat lagi. Jadi, setiap kali Anda menemukan anak kalimat bersyarat, selalu tentukan dengan tepat apa tindakan bersyarat yang diperlukan. Tindakan bersyarat yang diperlukan ini biasanya didahului dengan kata jika. Dan kemudian tentukan apa hasil atau konsekuensinya. Dan biasanya hal ini didahului dengan kata maka.
Oke, untuk lebih mudahnya saya berikan contoh-contoh berikut ini. Yohanes 1 ayat 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Sudah lihat di sini tidak ada kata maka, tetapi ini adalah kalimat persyarat. Karena di sini ada kata jika dan ada hasil. Walaupun hasilnya tidak didahului kata maka. Jadi yang kita lihat di sini, yang perlu kita tentukan di sini adalah mana yang merupakan kalimat persyarat, anak kalimat persyaratnya, dan mana yang menjadi anak kalimat akibatnya. Anak kalimat persyaratnya adalah jika, selalu dimulai dengan kata jika. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan. Nah, ini persyaratannya. Dan kemudian akibatnya apa? Akibatnya kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, jadi ini menarik sekali. Yohanes mengatakan, ada sih orang-orang yang mengaku menjadi bagian dari anak-anak Tuhan, tetapi mereka hidup dalam kegelapan. Nah, jika ada anak-anak Tuhan yang seperti itu, nah, kemudian akibatnya apa? Akibatnya adalah mereka itu sebenarnya adalah pendusta dan mereka tidak melakukan kebenaran. Inilah yang disebut dengan anak kalimat bersyarat. Contoh yang lain lagi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini menjadi kalimat bersyarat karena didahului dengan kata jika. Nah, kemudian hasilnya apa? Didahului dengan kata maka. Ini lebih gampang daripada 1 Yohanes tadi. Karena ada kata jika dan ada kata maka. Karena ada kata jika, maka dengan gampang kita menyimpulkan ini loh yang jadi syarat. Nah, karena didahului dengan kata maka kita bisa mengatakan ini loh yang jadi hasil. Syaratnya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya hasilnya apa? Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, itu hal yang ke-6. Nah, sekarang hal yang ke-7 adalah kita perlu untuk mengenali apa yang menjadi tindakan atau peran dari Allah dan apa yang menjadi tindakan atau peran dari umat. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat Alkitab itu seringkali merekam tindakan manusia dan juga tindakan Allah. Dan kenalilah kan hal-hal ini. Dan kemudian tandailah, katakanlah dengan stabilo, sebagai sesuatu hal yang terpisah. Oh, ini tindakan Allah, hijau. Oh, ini tindakan manusia, biru. Dan ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa yang Allah? Kalau kita bicara Allah di sini, ya itu terkait dengan 3 pribadi. Bisa Allah Bapa, bisa Yesus, bisa Roh Kudus. Bagian dari apa yang kita kenal dengan Trinity, atau ketiga-tiganya. Jadi kan diajukan pertanyaan, apa yang Allah lakukan di dalam ayat ini, dan apa yang manusia lakukan di dalam ayat bagian ini. Dan kemudian tanyakan, apakah ada hubungan di antara apa yang Allah lakukan dengan apa yang manusia lakukan? Hubungannya bagaimana? Hubungan sebab akibat atau hubungannya bagaimana? Nah, itu yang perlu kita tanyakan. Mari kita lihat contohnya. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, mari kita perhatikan. Allah melakukan apa? Kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat Allah melakukan apa? Oke, kita lihat. Apa yang harus dilakukan oleh kita, umat Allah? Di situ ada perintah seperti jadilah penurut-penurut Allah. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh kita? Jadi penurut. Dalam bahasa Inggris digunakan kata imitators. Jadi kata yang lebih tepat mungkin bukan penurut, tapi jadi peniru-peniru Allah. Berkelakuan seperti Allah. Jadi perintahnya adalah, sebab itu jadilah imitators of God. Jadilah peniru-peniru Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih. Jadi di sini kita melihat peran yang harus dilakukan oleh umat Allah adalah menjadi, katakanlah, penurut atau peniru-peniru Allah hidup dalam kasih.
Dan apa yang dilakukan oleh Kristus dalam bagian ini? Bagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Apa yang dilakukan oleh Kristus? Menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah demi kita. Ini menarik ini. Jadi kita melihat bagian di mana Allah berperan dan bagian di mana kita berperan. Nah, dan kemudian kita lihat selain Kristus yang digambarkan di sana adalah Allah. Sebab itu adalah penurut-penurut Allah. Allah di sini adalah pribadi yang menjadi kepada siapa kita harus menjadi peniru-penirunya. Kita tidak meniru katakanlah dewa Bel, kita tidak meniru dewa Asitoret, kita tidak meniru dewa Zeus, tapi kita meniru Allah. Demikian kata Paulus. Di Allah adalah pribadi yang menjadi kepada siapa kita harus menjadi peniru-penirunya. Oke, sekarang kita yang terakhir. Yang saudara perlu amati dalam paragraf adalah nuansa emosi. Saudara sekalian, Alkitab bukanlah sebuah buku yang berisi informasi teknis yang abstrak. Alkitab adalah sebuah buku tentang relasi, sebuah buku tentang hubungan, dan hubungan yang terutama ditampilkan di dalam Alkitab adalah hubungan di antara Allah dan manusia. Dan saudara-saudara sekalian, yang namanya relasi itu pasti ada unsur emosi. Emosi itu memainkan peran yang besar di dalam hubungan. Dan hal inilah yang kadang-kadang sering diabaikan di dalam penafsiran Alkitab. Dan sebagai bagian dari pembacaan, Anda yang cermat, ketika Anda mengamati sebuah teks, pastikan untuk menggarisbawahi kata-kata dan frasa-frasa yang memiliki nuansa emosi. Untuk bantuan Anda, perhatikan secara serius kata-kata yang sering mengandung nuansa emosional. Kata-kata seperti anakku, hai anakku, gitu. Kemudian kekasihku, ayahku, ibuku. Itu adalah kata-kata yang mengandung nuansa-nuansa emosi. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang emosi, tentu ada emosi positif, ada emosi negatif. Dan inilah yang perlu kita kenali pada waktu kita berhadapan dengan paragraf. Perhatikan, Galatia 3 ayat 1-4 itu menggambarkan emosi yang negatif. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Jadi di sini kita melihat ada naga emosi yang negatif. Rasul Paulus geram terhadap orang-orang Galatia. Geram terhadap mereka-mereka yang begitu terpesona dengan Injil yang lain. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Loh, saudara-saudara sekalian, kalau saudara membaca bagian ini, kita melihat nuansa emosi. Rasul Paulus yang marah, sehingga muncul kata bodoh, 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 bodoh. Sementara di dalam Filipi 1 ayat 3-6 kita melihat nuansa emosi yang berbeda. Di dalam Filipi 1 ayat 3 ayat 6 di sini kita melihat nuansa emosi yang penuh kasih dan kehangatan. Ketika Rasul Paulus menulis, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali mengingat kamu. Wow. Itu kata-kata yang cukup dalam dan mengandung ada afeksi yang cukup dalam. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi ada nada-nada kasih, ada nada-nada yang positif sekali. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya itu. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus ini yakin benar. Tahu bahwa orang-orang Filipi ini seperti ini. Dia yakin bahwa pekerjaan Allah, rencana Allah itu akan tuntas di dalam kehidupan mereka. Jadi sudah perhatikan. Kita bisa membaca Alkitab secara sekilas saja dan kita kehilangan nuansa-nuansa emosi. Namun kalau kemudian kita membaca katakanlah Alkitab dengan baik, kita melakukan observasi dengan baik, kita bisa nemu banyak. Kita bisa mendapatkan butir-butir kebenaran
yang lebih banyak, yang lebih indah, yang lebih memberkati kita. Jadi saran saya, saudara-saudara sekalian, terkait dengan pelajaran minggu lalu dan terkait dengan pelajaran minggu ini, cobalah kalau membaca Alkitab itu, jadilah seorang observer, jadilah seorang pengamat yang baik. Temukan sebanyak mungkin bantuan-bantuan yang sudah saya berikan minggu lalu dan minggu ini. Kalau saudara-saudara sekalian tidak keberatan, saudara bisa latih observasi paragraf. Nah, saudara coba nanti baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini yang terkenal. Baca beberapa kali dan kemudian amati. Dan amati dengan teliti. Tandai beberapa hal yang telah kita pelajari hari ini yang ada dalam perikop tersebut. Apakah nuansa emosinya gimana? Netral, negatif, atau positif? Adakah pertanyaan dan jawaban? Adakah dialog? Adakah pernyataan tujuan? Nah, coba saudara temukan di dalam pembacaan pribadi Anda. Sehingga kalau kita sudah terlatih dengan hal-hal semacam ini, itu memudahkan kita untuk memahami Alkitab, serta membuat kita lebih enjoy di dalam membaca kitab suci. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua.